Artois Pharma yang memproduksi Balpirik dan Karol Superpil mempersembahkan drama radio serial Tutur Tinular. Tutur Tinular, sebuah sandiwara radio serial dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Dendam Lama dari Kurawan. Dalam seri ke-535 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Rio sebagai Panji Ketawang, Yanuar sebagai Ratanca, Mucus dan Billy sebagai prajurit, Dedi sebagai kepala desa, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyong uloro, Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Superpil. Aduh, rematik kuku, mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Superpil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Superpil. Karol Superpil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Pendekar syair berdarah menculik Panji Ketawang dan membawanya lari ke suatu tempat yang tersembunyi. Kemudian dia menceritakan perihal riwayat orang tua Panji Ketawang. Menurut kisahnya, kedua orang tua Panji Ketawang terbunuh oleh pamannya sendiri, Arya Kamandanu. Begitulah kisahnya, Panji. Kau boleh percaya, boleh tidak. Tapi aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Kalau kau ingin menjadi anak yang berbakti, kalau kau mempunyai sedikit saja rasa harga diri, kau pasti tidak akan tinggal diam. Apa yang harus aku lakukan? Kau harus membalas kematian kedua orang tuamu. Kau harus membunuh pamanmu Arya Kamandanu. Kau harus berani membinasakan serigala jahanam itu. Apa? Membunuh Paman Danu? Tidak. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin kulakukan. Mengapa tidak mungkin? Paman Kamandanu orang yang sangat baik. Saya sudah sejak lama kenal dia. Dia selalu melindungi aku dari bahaya. Dia selalu merawatku dengan baik. Dia menyayangi aku seperti anaknya sendiri. Jangan bodoh, Panji. Sekalipun kau belum benar-benar dewasa, kau harus dapat berpikir waras. Tentu saja Arya Kamandanu selalu berbuat baik kepadamu. Karena apa? Karena hal itu untuk menebus dosa-dosanya kepada orang tuamu. Dia telah mereka akan terus merintih-rintih kesakitan. Mereka akan meratapi nasibnya yang malang ketika hidup di dunia ini. Dan mereka akan menyesali sikap anaknya laki-laki yang bernama
Panji Ketawang. Tidak, tidak. Bukan begitu maksudku. Tapi... Kau akan menjadi anak yang durhaka. Kau akan menanggung dosa yang sangat besar terhadap sejarah asal-usulmu sendiri. Hidupmu tidak akan tenang. Dan kau akan dijauhkan dari segala keberuntungan. Kau akan sial. Karena kau tidak berani mengangkat derajat keluargamu ke tempat yang lebih tinggi. Sudahlah. Aku tidak mau mendengar soal itu lagi. Kalau begitu baiklah. Tak ada gunanya aku di sini bersamamu. Aku pergi. Tunggu, jangan pergi. Tunggu. Panji Ketawang. Pergi kemana dia? Sudah sejak tadi Ratanca mencari-cari Panji Ketawang ke sana kemari. Tapi dia belum juga menemukan sahabatnya itu. Kemudian dia kembali ke ruangan biliknya. Dan dia tetap tidak menemukan di mana adanya Panji Ketawang. Pada saat itulah, 2 orang prajurit memasuki rumah tua dan menemuinya. Di mana Panji Ketawang? Apakah paman tidak melihatnya? Tidak. Kami juga kehilangan 2 orang sahabat kami. Semalam dia berjaga-jaga di sini. Tapi tiba-tiba saja dia lenyap tanpa bekas. Kami sudah mencarinya ke sana kemari. Aneh sekali. Apakah mungkin ada para penjahat datang ke rumah ini secara diam-diam? Sebaiknya kita segera lapor kepada kepala desa Manguntur. Jangan dulu, paman. Sebaiknya kita cari saja dulu. Mungkin mereka sedang berjalan-jalan di sekitar tempat ini. Lihat, ada apa ini? Siapa yang telah melakukannya? Siapa yang telah berani membunuh teman-teman kita? Kurang ajar. Kalau saja dapat kutemui orang itu, akan kucincang tubuhnya. Sudahlah, paman prajurit. Sebaiknya kita kumpulkan saja mereka berdua. Dan kita baringkan di serambi rumah tua. Kemudian kita segera melapor kepada kepala desa. Bagaimana pendapat paman? Iya, begitu juga lebih baik. Ayo, kita angkat mereka ke serambi. Mereka bertiga segera mengangkat tubuh prajurit yang sudah menjadi mayat ke serambi rumah tua. 2 orang prajurit yang masih hidup nampak sangat sedih melihat nasib yang menimpa 2 orang temannya. Setelah membaringkan mayat itu di serambi dan menutupinya dengan selembar tikar pandan, mereka pun bergegas menuju rumah kepala desa. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Aduh, rematik kuku, mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Iya. Saya ikut prihatin mendengar berita ini. Saya ikut berbelasungkawa. Kasihan mereka. Maaf, Bapak Kepala Desa. Apakah di desa Manguntur ini memang sering terjadi kerusuhan? Bukan hanya di desa Manguntur ini, tapi juga di desa-desa yang lain. Belum lama ini di dekat desa Hambal juga terjadi Rajapati. Dan nampaknya pembunuhnya adalah orang yang sama. Hampir semua warga desa sudah kenal pembunuhan seperti ini. Ya, ciri-cirinya sama. Biasanya si korban terluka parah oleh sabetan-sabetan pedang. Pasti ini perbuatan pendekar Sair berdarah. Apa? Pendekar Sair berdarah? Siapa dia? Entahlah Tuan prajurit. Kami belum tahu siapa dia itu sebenarnya.
Tapi dia selalu datang dengan tanda-tanda yang khusus. Dia selalu muncul sambil melantunkan bait-bait syair sebelum membunuh korban-korbannya. Dia datang begitu mendadak, dan dia pun pergi dengan tiba-tiba. Kami warga desa tidak dapat berbuat banyak, sebab kemampuan ilmu kanuragan orang itu sangat tinggi. Konon kabarnya dia sanggup membunuh 5 orang warga desa sekaligus, hanya dalam 2 atau 3 gebrakan jurus-jurus pedang. Lalu, sekarang bagaimana Bapak Kepala Desa? Kami semua mohon bantuan agar Bapak Kepala Desa ikut memikirkan masalah ini. Bagaimana dengan 2 orang prajurit yang terbunuh ini? Soal itu kami akan membantu. Biarlah nanti warga desa yang akan menguburkan mereka. Yang kami cemaskan adalah nasib Tuan Panji Ketawang. Kalau sampai terjadi apa-apa, kamilah yang harus mempertanggungjawabkannya di depan Gusti Arya Kamandanu. Iya. Kalau begitu, sebaiknya kita cari saja dia. Kalau memang dia ikut terbunuh, ya, mau apa lagi? Kita laporkan saja pada Gusti Arya Kamandanu. Benar. Sekarang marilah kita kuburkan dulu teman-teman kita ini secara baik. Kemudian saya akan mengumpulkan warga desa yang lain. Lalu kita cari bersama-sama Tuanku Panji Ketawang. Tuan, jangan pergi dulu. Kau tidak perlu mengikuti aku lagi, Panji. Aku benar-benar muak melihat anak sepertimu. Tunggu, Tuan. Baiklah, kita bicara lagi. Apa yang akan kita bicarakan lagi? Jelas bahwa kau adalah seorang anak berjiwa pengecut. Kau justru memihak kepada pembunuh ayahmu dan tidak berani bertanggung jawab atas kematian kedua orang tuamu. Kau malah bersekongkol dengan pembunuh orang tuamu. Kau malah bersekutu dengan serigala jahanam yang telah menerkam habis keluargamu. Anak macam apa kau ini, Panji? Anak tidak tahu diri, tidak tahu membalas budi. Anak durhaka semacam dirimu pasti akan menemui malapetaka. Tunggu, Tuan. Saya sekarang ini sedang bingung. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya minta petunjuk dari Tuan. Apa sebaiknya yang harus kulakukan? Dengar, Panji. Kau adalah seorang anak laki-laki. Dan suatu saat nanti kau harus berani berhadapan dengan dunia yang serba keras dan kejam. Kalau kau masih bersikap cengeng seperti itu, kau masih sering kebingungan dan tidak berani mengambil keputusan, maka kau akan banyak mendapat kesulitan. Apalagi yang kau tunggu? Apalagi yang kau pikirkan? Jelas Arya Kamandanu telah membunuh ayahmu. Tangan-tangannya telah dikotori dengan darah ayahmu. Sebaiknya kau tidak perlu berpikir panjang lebar. Jadilah anak yang berbakti. Kau mempunyai kesempatan yang sangat baik untuk membalas dendam, Panji. Saya tidak berani melakukannya. Paman Arya Kamandanu adalah seorang pendekar yang sakti mandraguna. Bagaimana saya dapat membunuhnya? Saya tidak mempunyai kepandaian apa-apa. Saya tidak pernah berkelahi dengan seseorang. Bagaimana saya bisa menghadapi Paman Arya Kamandanu? Kau tidak perlu khawatir. Kalau kau bersedia melaksanakan niat itu, aku akan membantumu. Sekarang ayo, ikut aku.
Duduklah. Duduklah dengan tenang. Jadi kau sudah mantap. Kau sudah mempunyai tekad untuk melaksanakan niat itu. Kau tidak perlu ragu-ragu, Panji. Kau harus memberanikan diri. Tidak ada gunanya kau pergi mengunjungi makam ibumu 10 kali dalam sehari. Tidak ada gunanya kau mengirimkan doa-doa ataupun pujian. Tak akan ada gunanya kau membakar dupa atau setanggi yang harum sepanjang malam. Tapi sementara itu kau tinggal berkumpul bersama pembunuh kedua orang tuamu. Orang tuamu pasti akan benci sekali memandangmu. Mereka pasti akan sangat kecewa. Bagaimana? Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok ngorok. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Aduh, rematik kuku, Mbak. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Mitra Karimata, Anda masih menyimak serial Sandiwara Radio Tutur Tinular di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Laki-laki bertampang dingin itu merogoh lipatan pakaiannya. Kemudian dia mengeluarkan sebuah bungkusan kecil berwarna merah. Kembali laki-laki bertampang dingin itu tersenyum pada Panji Ketawang. Bawalah benda ini. Apa ini? Benda apa ini? Sekarang dengarkan baik-baik. Tapi sebelumnya, aku ingin memperoleh kepastianmu lebih dulu. Apa benar kau menginginkan kematian pamanmu, Arya Kamandanu? Iya. Jawablah yang tegas. Kau menginginkan kematian Arya Kamandanu ataukah tidak? Kau ingin menjadi seorang anak yang berbakti ataukah anak durhaka? Iya. Iya, bagaimana? Katakan yang tegas. Jangan menjadi seperti anak banci. Jawab yang tegas. Kalau memang kau tidak bersedia, kalau hatimu masih berat untuk menjalankan kewajiban mulia ini, terserah. Aku akan segera pergi. Dan kau pasti akan menyesal seumur hidupmu. Tunggu. Baiklah. Aku menginginkan kematian Paman Arya Kamandanu. Mengapa? Mengapa kau harus membunuh Arya Kamandanu? Karena dia telah membunuh kedua orang tuaku. Karena dia telah menyebabkan aku kehilangan kedua orang tuaku. Dialah yang membuatku menderita selama ini. Dialah yang menghancurkan keluargaku. Itulah sebabnya aku harus membunuhnya. Bagus. Bagus sekali. Nah, sekarang dengar. Bungkusan kecil itu berisi serbuk-serbuk berwarna kuning keemasan. Dan serbuk-serbuk itu adalah racun. Racun? Iya. Racun itulah nanti yang akan melenyapkan nyawa musuh besarmu itu. Racun itulah nanti yang akan sanggup membalaskan dendam dan sakit hatimu. Dan beginilah cara menggunakannya. Dengar baik-baik.
Kau harus mencari kesempatan yang sangat baik dan sangat tepat untuk menaburkan bubuk racun itu ke dalam cangkir minuman Arya Kamandanu. Tapi ingat, kau harus berhati-hati sekali. Apakah kira-kira kau akan memperoleh kesempatan itu, Panji? Ya, sepertinya aku bisa mencari kesempatan itu. Aku tahu cangkir minuman yang biasa digunakan Paman Kamandanu. Biasanya Bibi Uni meletakkannya di atas meja kayu di tengah-tengah ruangan. Dan biasanya setiap pagi Paman Arya Kamandanu minum seteguk air putih dari cangkir itu. Nah, kalau begitu kau bisa menaburkannya jika memang kesempatan itu sudah ada. Dan selanjutnya, kau tinggal menunggu mayat pamanmu Kamandanu terkapar di atas ranjang ataupun di tepi jalan. Bagaimana? Kukira sudah cukup pertemuan kita ini. Dan ingat, Panji, ingatlah, kau harus merahasiakan pertemuan kita ini. Jangan sampai bocor ke telinga siapapun juga. Sebab kalau sampai bocor, maka rencanamu itu akan gagal berantakan. Dan kau pasti akan mendapat kesulitan. Karena kau merencanakan membunuh seorang panglima perang Majapahit. Kau mengerti, Panji? Ya, aku mengerti. Nah, kalau begitu kita berpisah sampai di sini. Selamat bekerja. Selamat menjadi anak yang berbakti. Dan selamat tinggal, anak durhaka. Tunggu dulu. Siapa kau ini sebenarnya? Siapakah namamu? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Suatu saat nanti, kalau Arya Kamandanu sudah terbunuh, barulah aku akan menjelaskan siapa diriku ini. Nah, selamat bekerja, Panji. Laki-laki bertampang dingin itu melangkah perlahan-lahan meninggalkan Panji Ketawang yang masih berdiri termangu. Sekali lagi dia mengamati bungkusan kecil berwarna merah. Tiba-tiba hatinya menjadi berdebar-debar. Dia merasa takut sekali. Dia merasa gentar untuk melaksanakan niatnya membunuh pamannya sendiri. Apakah aku akan mampu melakukannya? Haruskah aku membunuh Paman Arya Kamandanu? Haruskah aku membunuh orang yang selama ini berbuat baik kepadaku? Mengapa aku harus mengalami persoalan yang sangat rumit begini? Tapi sepertinya apa yang diceritakan orang itu tadi benar semata-mata. Kalau memang begitu, Paman Kamandanu adalah seorang yang telah merusak keluargaku. Dan sudah sepantasnya aku menaruh dendam kepadanya. Baiklah, baik. Sekalipun sebenarnya aku masih ragu-ragu, tapi aku harus berusaha untuk menjalankan niatku ini. Baik, aku akan mencari kesempatan itu. Kesempatan untuk menaburkan serbuk racun ini ke dalam cangkir Paman Kamandanu. Sementara itu, Kepala Desa Manguntur, Ratanja, dan 2 orang prajurit yang mengawalnya, berikut beberapa orang warga desa, terus mengadakan pencarian. Ada yang mencari di balik bongkahan-bongkahan batu padas, ada yang menyibak semak belukar,
Ada yang melongok ke jurang-jurang kecil di sekitar desa Manguntur. Ada pula yang mencari di tepian-tepian sungai kecil. Ratanca kelihatan semakin cemas. Dia benar-benar takut kehilangan sahabatnya, Panji Ketawang. Aneh sekali. Kita sudah mencarinya ke sana kemari. Apa mungkin Tuan Panji itu pergi jauh? Tidak mungkin, Bapak Kepala Desa. Semalam dia tidur bersamaku. Bagaimana dengan pendekar Sair Berdarah itu, Bapak Kepala Desa? Mungkinkah Tuanku Panji diculiknya? Pendekar Sair Berdarah itu tidak pernah menculik seorang bocah remaja. Kalau dia datang, maka keesokan harinya pasti orang-orang akan gempar. Mereka akan segera melihat pembunuhan di beberapa tempat. Pendekar Sair Berdarah datang hanya untuk membunuh orang, bukan menculik. Jadi Bapak Kepala Desa yakin bahwa Tuanku Panji tidak menjadi korban pendekar Sair Berdarah? Begitulah Tuan Prajurit. Saya yakin Tuanku Panji pasti tersesat di jalan. Entah semalam dia mau pergi kemana. Mungkin dia tersesat jalan dan tidak bisa kembali lagi ke Manguntur. Itulah sebabnya kita harus terus mencarinya. Mungkin sekarang ini dia berada di sebelah sana, di tepi hutan kecil, di sana. Kalau begitu, marilah kita cari ke sana. Ayo Paman Prajurit, ayo kita cari ke sana. Ayo. Baru saja Ratanca, kepala desa dan 2 orang prajurit bermaksud melangkah pergi, ketika mendadak Panji Ketawang muncul dari balik gundukan batu panas. Itu dia Panji Ketawang. Panji! Panji! Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyong loro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Aduh, rematik kuku, sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Panji, kemana saja kau? Kami semuanya sibuk mencarimu ke sana kemari. Kami takut kau tersesat di jalan. Apa yang kau lakukan, Panji? Panji, ada apa denganmu? Mengapa kau diam saja? Nampaknya dia sedang kebingungan, Tuan Ratanca. Nampaknya dia baru saja mengalami suatu peristiwa yang menegangkan. Sebaiknya Tuanku Panji istirahat barang sejenak. Apa yang baru saja kau alami, Panji? Apa yang kau pikirkan? Ayolah, Panji. Ayolah kita istirahat sejenak. Tenangkan dulu hatimu. Ayo, kita istirahat di rumah tua. Kau tidak perlu khawatir. Kami semua akan menjaga keselamatanmu. Ayo Paman Prajurit, tolong Papa dia ke rumah tua itu. Baik Tuanku Ratanca. 2 orang prajurit Majapahit membantu Ratanca memapah Panji Ketawang. Mereka melangkah menuju ke batas desa Manguntur, kemudian mengarah kembali ke rumah tua. Panji Ketawang terbaring di atas lantai di ruangan bilik bersama Ratanca.
Sementara itu 2 orang prajurit Majapahit berjaga-jaga di serambi depan. Kepala desa dan warga desa Manguntur sudah kembali sejak sore tadi. Ratanja kelihatan masih cemas melihat keadaan sahabat karibnya. Apa sebenarnya yang kau pikirkan, Panji? Apa yang baru saja kau alami? Nampaknya hatimu sedang goncang. Apakah kau bertemu dengan seseorang? Tidak, Ratanja. Aku tidak bertemu siapa-siapa. Lalu, mengapa kau tiba-tiba menjadi seperti orang linglung? Aku tidak apa-apa, Ratanja. Dari mana saja kau tadi? Apa yang baru saja kau lakukan di luar sana? Aku hanya berjalan-jalan. Aku tiba-tiba teringat kembali masa kecilku. Setiap hari, dulu aku bermain-main di sekitar desa ini. Seringkali aku mengembalakan kerbau atau ternak yang lain di tepian sungai sana. Di tempat inilah dulu aku pernah tumbuh dan dibesarkan. Dan di tempat inilah dulu aku pernah merasakan kasih sayang kedua orang tuaku. Kiranya kau hanya terkenang kembali masa kecilmu. Tapi, mengapa kau tidak berkata lebih dulu jika ingin pergi? Mengapa kau pergi secara diam-diam, sehingga kami semua menjadi kalang kabut? Maafkan aku, Ratanja. Aku tidak ingin membuat kalian menjadi repot. Semalam, kulihat kau tidur pulas sekali. Dan aku baru saja bermimpi bertemu dengan ibuku. Tiba-tiba, hatiku menjadi gelisah. Kemudian aku berjalan keluar rumah. Dan begitulah, tiba-tiba aku terkenang kembali masa kecilku di desa ini. Ratanja. Ada apa, Panji? Ada apa? Sepertinya ada yang ingin kau tanyakan kepadaku. Kau tahu benda apakah ini? Panji Ketawang mengeluarkan bungkusan kecil berwarna merah. Kemudian dia mengulurkannya ke arah Ratanja. Sesaat lamanya Ratanja mengamati bungkusan kecil itu. Benda itu kutemukan di balik rumpun semak belukar. Entah siapa yang meletakkan benda itu di situ. Sebaiknya benda ini kita buang saja jauh-jauh. Jangan, Ratanja. Kembalikan benda itu. Biar aku yang akan menyimpannya. Untuk apa kau simpan benda seperti itu? Sudah, Ratanja. Biarlah aku yang menyimpannya. Aku akan menyimpan benda itu di tempat yang aman. Siapa tahu suatu saat aku membutuhkannya. Untuk apa kau membutuhkan benda semacam itu? Racun seperti itu biasa digunakan orang-orang untuk membunuh seorang penjahat yang sangat kejam. Mengapa kau harus menyimpannya? Sudah, Ratanja. Marilah kita tidur. Besok pagi kita kembali ke Majapahit. Iya, baiklah. Tapi ingat, Panji, kau harus menyimpan benda itu baik-baik. Benda itu benar-benar sangat berbahaya. Untuk apa Panji Ketawang menyimpan rajut itu? Aneh sekali. Aku tidak yakin dia menemukan benda itu di balik rumpun semak belukar. Pasti ada seseorang yang telah memberikannya. Panji Ketawang. Aku mencium gelagat yang agak mencurigakan. Tapi sepertinya dia berusaha menutupi dirinya. Sepertinya dia merahasiakan sesuatu padaku. Mudah-mudahan saja sahabatku itu tidak menemui sesuatu yang buruk. Mudah-mudahan saja Sang Hyang Widi selalu melindunginya. Matahari telah menyembulkan wajahnya dari balik punggung gunung Lamongan yang jauh. 2 orang prajurit Majapahit tengah menyiapkan kuda mereka.
Sementara itu, Ratanca membantu Panji Ketawang membenahi perbekalan. Pagi itu juga mereka bermaksud kembali ke Majapahit. Nah, Panji, bagaimana? Kau sudah siap? Aku siap, Ratanca. Ayo, kita berangkat sekarang. Iya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Tinular.